Bab 21. Bayang-bayang masa lalu. Henny duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya terfokus pada jendela yang terbuka sedikit, membiarkan udara malam yang sejuk masuk. Malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah dunia di luar sana sedang menunggu untuk mendengar pikirannya yang penuh. Pikiran-pikiran tentang masa lalu kembali menghantui, seolah tak ada satupun detik yang berlalu tanpa mereka meninggalkan jejak. Bayang-bayang masa lalu itu, yang selalu ada, muncul kembali seperti hantu yang tak bisa didekati, namun selalu menempel dalam setiap langkahnya. Ia teringat pada saat-saat ketika hidupnya begitu terpuruk, saat ia merasa dunia menimpanya dengan segala beban dan kesepian. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Henny bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia teringat bagaimana dulu ia menyerah begitu saja pada kehidupan yang dipaksakan. Bagaimana ia merasa terperangkap dalam kebutuhan akan uang, kenyamanan, dan pengakuan yang datang dengan menjadi simpanan Aka. Ia mengingat semua malam yang penuh air mata, saat tubuhnya terasa tidak lebih dari sekadar benda yang bisa dimiliki dan dipergunakan sesuka hati. Sebuah kenangan melintas dalam benaknya. Kenangan tentang malam pertama ia dipertemukan dengan Aka. Ia teringat bagaimana Aka terlihat sempurna di matanya. Seorang pria kaya, muda, tampan, yang memberinya kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Henny, dengan latar belakang hidup yang penuh kekurangan, merasa seperti mendapat hadiah dari Tuhan. Namun kini semua itu terasa seperti kebohongan. Aka bukanlah penyelamat. Aka bukanlah cinta. Aka hanya pelarian, sebuah cara untuk menutup luka yang semakin dalam. Henny menundukkan kepalanya, air matanya mulai jatuh membasahi pipinya. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam kebohongan, bisiknya. Aku tak tahu lagi mana yang nyata. Semua yang aku lakukan, semuanya terasa salah. Semua terasa hampa. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Teman lama Henny, Rina, yang telah lama tak ia temui, muncul di ambang pintu. Wajah Rina yang familiar itu menunjukkan keprihatinan, dan Henny bisa melihat bahwa ia datang dengan niat baik. Meskipun Henny tahu persis Rina tidak tahu betapa gelapnya dunia yang kini ia jalani. Henny, suara Rina lembut, penuh kasih, namun dengan sedikit ketegangan. Aku tahu kamu sedang berjuang, tapi kamu harus tahu, kamu gak sendiri, aku ada di sini untuk kamu. Henny mengangkat wajahnya, menatap Rina dengan tatapan kosong. Ada kebingungan dan ketegangan di dalam diri Henny, sesuatu yang sulit dijelaskan. Apa yang kamu tahu tentang aku? Apa yang kamu tahu tentang dunia yang aku jalani? Henny bersuara keras, suaranya penuh dengan amarah yang tak bisa ia tahan. Kamu pikir kamu bisa membantu aku dengan kata-kata manismu itu? Kamu pikir semuanya bisa berubah hanya karena kamu datang dan bilang aku nggak sendiri? Rina terdiam. Matanya memanas karena Henny berbicara dengan nada yang lebih tajam dari yang ia duga. Namun Rina tidak mundur. Dia tahu bahwa Henny sedang dalam perjuangan yang jauh lebih besar daripada apa yang tampak di luar. Aku tahu ini tidak mudah, Henny, kata Rina dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu berharga. Kamu bukan apa yang orang-orang katakan tentang kamu, dan kamu tidak perlu merasa terjebak. Aku tahu kamu ingin keluar dari sini, dari hidup ini. Apa kamu pikir mudah keluar dari sini? Henny bangkit dari tempat tidur, wajahnya merah karena marah. Ia menatap Rina, jantungnya berdebar kencang. Aku sudah terlalu lama terjebak, Rina. Apa kamu tahu rasanya berjuang setiap hari dengan rasa malu yang menghancurkan? Apa kamu tahu bagaimana rasanya mengingat semua orang yang kamu sakiti hanya karena kamu merasa tidak punya pilihan lain? Suara Henny menggema di ruangan kecil itu. Ia merasa amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu, menghancurkan dinding yang selama ini ia bangun. Ia menghapus air matanya yang masih tersisa dengan kasar, seolah berharap bisa menghapus kenangan buruk yang terus mengikutinya. Apa yang harus aku lakukan? Henny berteriak. Haruskah aku meninggalkan semuanya begitu saja? Haruskah aku meninggalkan Aka yang memberiku semuanya? Apa yang akan terjadi pada aku setelah itu? Apakah aku akan mati kelaparan di jalan? Rina mendekat, mengambil tangan Henny dengan lembut, berusaha menenangkan amarahnya. Henny, kamu tidak perlu membayar dengan harga itu. Kamu tidak perlu menjadi korban lagi. Kamu bisa keluar dari sini, dari hidup yang membebanimu, dan mulai lagi. Kamu berhak untuk bahagia, tanpa rasa takut atau merasa tak layak. Henny menarik tangannya dengan kasar, matanya menyala dengan rasa marah dan kepedihan yang mendalam. Bahagia? Kamu pikir aku bisa bahagia setelah semua yang aku lakukan? Setelah semua dosa ini?
Setiap malam aku terjaga, memikirkan masa lalu, mengingat semua orang yang aku sakiti, dan kamu bilang aku bisa bahagia? Henny menatap kosong keluar jendela, wajahnya dipenuhi kebingungan. Aku merasa terjebak, Rina. Setiap kali aku berpikir aku bisa keluar, ada sesuatu yang menarikku kembali. Ada Aka, ada uang, ada kenyamanan. Bagaimana bisa aku meninggalkan semua itu? Rina menarik napas panjang, menahan emosi yang hampir meledak di dalamnya. Henny, aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak harus terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kamu bisa memilih untuk melepaskan itu semua. Kamu berhak untuk memulai hidup yang baru, hidup yang tidak dipenuhi dengan rasa malu dan ketakutan. Henny terdiam, merasakan kata-kata Rina menusuk jauh ke dalam hatinya. Rasa takut dan kesedihan yang selama ini mengurungnya mulai merambat naik, semakin menguat. Ia merasa perasaan itu kembali datang, perasaan yang selalu menyertai setiap langkahnya. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kehilangan semuanya. Dalam keheningan yang lama, Henny akhirnya menghela napas. Tubuhnya terasa lelah, lemas. Aku tidak tahu kalau bisa, tapi aku takut kalau aku tidak pernah bisa keluar dari ini. Suaranya pelan, penuh keraguan. Rina hanya memeluknya tanpa kata-kata, memberi Henny sedikit rasa nyaman di tengah badai emosional yang sedang ia alami. Malam itu, meskipun Henny merasa seolah-olah terperangkap dalam kenangan yang tak bisa ia lepas, ada sedikit harapan yang mulai muncul di hatinya. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa jalan untuk keluar mungkin tidak akan mudah. Namun ia bisa mencoba. Bayang-bayang masa lalu itu, meski tidak akan hilang dengan cepat, setidaknya mulai pudar sedikit demi sedikit. Dan Henny tahu bahwa jika ia terus berjuang, ada kemungkinan untuk menemukan kedamaian di akhir jalan.